ide keluargaku surgaku. Iya. Motivasi keluarga sang biker Ya. yang setiap kilometernya selalu ada cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan channel saya Farid Al-Boyani. Masya Allah. Teman-teman sahabat Fillah dimanapun kalian berada, semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada kalian semua dan kita yang ada di sini. Alhamdulillah, sekarang saya berada di sekeliling dua orang yang paling hebat, yaitu yang pertama adalah keluargaku surgaku Bali. Yang kedua adalah pemilik sang biker, di setiap kilometernya selalu ada cerita. Masya Allah. Oke, teman-teman sahabat Fillah, kita akan kupas, kita akan korek-korek bahasa Indonesianya itu lebih nyaman tuh, lebih greget itu. Kita akan kupas dan korek-korek. Setiap kilometernya ada cerita. Apa sih yang membuat beliau ini ada cerita setiap kilometernya? Apakah ada tasbihnya? Apakah ada tahmidnya? Apakah ada takbirnya? Ini sang biker. Nah, keluargaku adalah surgaku. Apa yang membuat menjadi ide yang terbaik sehingga muncul keluargaku adalah surgaku? Kita akan kupas setajam silet. Masya Allah. Oke, sahabat Fillah, biar tidak terlalu panjang, kita langsung ke tutup poinnya. Alhamdulillah. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. 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 Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Perkenalkan diri. Masya Allah, ini adalah ustadzku, guruku, dan juga sahabatku. Bisa jadi fa insya Allah akan menjadi penolongku nanti di padang mahsyar. Ini juga sama. Subhanallah. Ustaz, Masya Allah, ini yang mau saya tanya nih Ustaz. Iya. Tentang ide keluargaku surgaku. Iya. Yang dibuat itu muncul pertama ide itu apa? Kenapa kok bisa keluargaku surgaku? Apa yang pertama muncul Ustaz dalam idenya? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang semuanya, sesuatu yang kita ingin lakukan itu tergantung kepada paradigma kita melihat sesuatu itu. Oke. Ya, saya lihat banyak di antara kita berkeluarga, tapi motivasi dan obsesi mereka itu kadang-kadang hanya sebatas cinta dan hanya sebatas dunia. Sehingga ketika kita menyebut rumahku surgaku Bali, rumahku, bahwa kebahagiaan di rumah kita itu mukadimah surga yang akan kita tempati di sana. Dia menjadi cikal bakal dan awal dari sebuah kebahagiaan. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, hasanah fid dunya wal hasanah fil akhirah. Allah. Jadi itu yang kita impikan, bagaimana setiap keluarga itu dia punya motivasi ibadah dan dia punya obsesi surga. Masya Allah. Oke Ustaz, kita tanya sekarang sama Bang Deden. Ya. Motivasi keluarga sang biker Ya. yang setiap kilometernya selalu ada cerita. Itu yang dimaksud apa sebenarnya? Idenya tuh muncul kok bisa seperti Maksudnya itu? ide sang biker ini. Ide sang biker. Jadi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan sini guru-guru saya dan ustadz-ustadz saya semuanya. Jadi kita sahabatan sudah lama. Dan kita saya khususnya mau memberikan collab nih dengan ustadz-ustadz semua ini. Kita bertukar pikiran dan kebetulan saya dari sang biker, ide saya pertama membuat sang biker itu adalah suatu idealisme saya pribadi khususnya. Jadi ada satu sisi lain dari biker. Biker itu adalah pengendara motor. Pengendara motor yang notabene itu dilihat keburukannya terus. Ya, keburukannya. Dan saya mau membuat sebuah ide adalah dilihat dari segi positifnya, bahwa seorang biker itu juga ada segi positifnya. Nah, itu segi positifnya itu yang kita tonjolkan. Idealisme saya adalah di situ ada, kita lihat dari segi politik, terus ekonomi, budaya, agama dan lain-lain, itu ada semua jadi satu, biar kontennya bisa panjang, bisa luas kita melihatnya gitu. Dan kita melihat juga, saya juga melihat bahwa sang biker ini saya mau menonjolkan tidak hanya dari segi agama kita aja. Jadi semua saya masukin semua, karena apa? Dari setiap manusia itu yang saya wawancara ini ada dari zero to hero. Zero to hero. Contoh adalah DPD kita, yaitu Pak Bang, itu saya tahu banget mereka dari zero to hero.
Ya, artinya dari mereka bukan siapa-siapa dan menjadi siapa-siapa, gitu loh. Dan menjadi luar biasa. Dan menjadi luar biasa. Nah, Iya. itu yang saya angkat. Kebetulan Bro Keke, ada teman saya dekat, kebetulan Pak Keke itu sama-sama di Biker Soleh juga. Itu yang saya angkat, dia dari nol, dari seorang penjaga warnet menjadi seorang, ya sekarang udah mau jadi miliuner lah istilahnya, dari bisnis fintechnya, membuat apa namanya. Terus kemudian ada beberapa teman-teman lagi yang saya angkat, kemudian Pak Dadang Stikom itu kan, Istiqom ya. beliau istiqomah di dunia pendidikan, sehingga dari mulai dia SMA, kemudian lulus, kemudian dia mengabdi kepada pendidikan sehingga menjadi sebuah direktur. Nah, jadi sifat-sifat manusia itu adalah yang saya tonjolkan di situ adalah istiqomahnya. Istiqomah dalam hal bidang apa aja, itu akan menjadi manusia. Artinya akan menjadi sesuatu, yaitu dari from zero to hero, itu yang saya tunjukkan. Itulah. Jadi Sang Biker ini saya gali semua teman-teman, khususnya teman-teman dekat kita yang sukses atau orang-orang sukses di keliling kita, yang saya akan gali mereka apa sih kiat-kiatnya menjadi orang sukses. Selain tentu ada satu yang kita sama-sama yakini adalah agama kita. Jadi kita harus mempunyai, selain dasar agama yang kuat, juga mempunyai keinginan dan keistiqomahan dalam segala hal. Ini sering saya nonton ini Bang. Ya. Sering saya nonton di channel Sang Biker. Ya. Itu yang selalu tampil di channel Sang Biker ini antara BMW ataupun Harley Davidson. Apa nggak ada yang motor lain Bang selain itu? Saya sih itu yang punya hanya itu, kebetulan Hanya itu. punya itu. Tadi Ustadz juga udah singgung-singgung, carilah kuda kamu yang terbaik mungkin. Nah, jadi yang terbaik itu adalah dua di antara motor itu memang Harley Davidson dan BMW. Semua motor boleh ditanya di mana. BMW canggih dengan teknologinya. Teknologinya itu motor canggih sekali. Kemudian Harley Davidson legend dia, otomatis itu dari 1903 mulai ada Harley Davidson sampai sekarang udah 150. Itu tidak semuanya orang punya Bang ya. Alhamdulillah saya dititipkan seperti itu mungkin ya. Masya Allah. Jadi, ini teman-teman, ini termasuk motor yang mahal menurut saya. Iya, Harley betul. Davidson hanya orang yang dari menengah ke atas bisa beli. Iya. BMW juga bisa tergolong hitung. Jadi kayak gini-gini nih keinget seperti kendaraan Rasulullah. Bener gitu Zat? Iya, Ya. betul. Kendaraan Rasulullah Zat ya? Iya. Gimana? Jadi Rasulullah itu semua apa yang miliki untuk perjuangan, nggak ada yang ecek-ecek. Nggak ada yang ngecek. Oh, nggak ada yang murah-murah Zat? Nggak ada yang murah-murah. Allah Nabi. Beliau punya unta, beliau punya kuda, beliau punya pedang, Pedang. semuanya yang terbaik. Semua yang terbaik. Kalau untuk Allah kenapa yang ecek-ecek? Allah Ya, Nabi. betul. Jadi mungkin ya di antara kita yang melihat, wah itu Ustadz kok pakai iPhone gitu ya. Iya benar. Tapi saya rasa semua orang belum paham ya bahwa memang sisi positif dari apa yang kita miliki itu memang pas untuk apa yang kita geluti. ya. Ini saya khawatir gini Zat. Ini kalau kita sebut BMW, iPhone atau Harley Davidson, kira-kira kalau misalkan mereka nonton, kira-kira mau nggak mereka endorsement kita Zat? Tergantung subscribernya dong, tergantung ikutnya. Kalau kita misalnya jutaan, kenapa enggak kan gitu. Amin. Amin. Aja. Mudah-mudahan lah ya yang punya showroom Harley Davidson atau BMW itu atau bisa sekali mengendorse kita ya kan? bisa mengendorse kita lah ya kan, minimal Ya. support untuk semuanya. Iya, Ya, iya, biar iya, teman-teman yang termotivasi untuk kuat dalam berbiker, Iya. kemudian kuat dalam menjaga keluarga sunnahnya, keluarga surga, bisa terjalin dengan baik lah gitu ya. Iya, Oke, betul. sahabat Billah. Ustaz, untuk pesan-pesan untuk kita nih Ustaz, Iya. yang saya bikin tertarik ini Ustaz, keluargaku adalah surgaku. Iya. Bisa nggak itu tertanam dalam sang biker ataupun anak muda seperti saya ini? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Segalanya ditentukan oleh ikhtiar kita ya. Ya. Karena memang yang dinilai oleh Allah itu ikhtiar bukan hasilnya. Itu yang perlu kita cermati dan perlu kita pahami. Banyak di antara kita menargetkan idealis tentang sesuatu, tapi dia miskin usaha. Miskin Ustaz. Betul. Ya, jadi segalanya dari ikhtiar. Apapun bisa kita lakukan karena Allah, bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah gariskan, dan hasil itu tidak akan pernah mendustai prosesnya. Masya. Jadi keluargaku, surgaku, bisa saja siapapun bisa untuk Betul. mendapatkannya. Misalkan sang biker ya, sang biker ini Rasulullah itu setiap bulan beliau safar, ya. Setiap waktu beliau safar dan beliau selalu bawa istrinya, kadang-kadang tidak bawa istrinya juga.
Dan saya rasa kebersamaan kita dalam rumah tangga itu, utamanya dengan sering safar, sering jalan-jalan, ya sesuatu yang sunnah dilakukan. Ada family time, ada couple time gitu. Wow, dengan keluarga. Kenapa tidak? Meskipun kita punya mobil mewah, tapi sesekali lah naik motor berdua sama istri. Ya, itu Lebih indah. itu lebih indah itu. Maka bukan lagi setiap kilometernya selalu ada cerita, tapi setiap langkahnya selalu ada cerita. Allah. Jadi Setiap kilometernya kalau selalu ada sampai cinta, setiap ya? kilometer, kalau saya setiap langkahnya ada cinta. Allah. Ya, teman-teman ya, begitu ceritanya tentang keluargaku adalah surgaku. Begitu juga ceritanya tentang sang biker. Setiap kilometernya selalu ada cerita. Allah. Oke, teman-teman Villa. Mungkin teman-teman pasti akan bertanya, gimana sih caranya, ya kan? Biar kita ini tenang, kemudian kita ini bisa nyaman, bisa hidupnya tuh bisa, orang tuh dalam keadaan susah kita tuh bisa nyaman. Ini kita mesti harus tanya dengan kedua orang ini yang hebat, ya kan? Mungkin di antara mereka nih pasti ada sesuatu yang hebat di hatinya, pasti ada sesuatu yang hebat dalam doanya, pasti ada sesuatu yang hebat dalam amalnya. Mesti kita korek agar kita bisa menirunya, teman-teman. Oke ya. Kita tanya dulu dengan pemilik sang biker. Apakah dalam sang biker ini memiliki tasbih, takbir, tahmid, takbir, ya? Di dalam sang bikernya, apakah mereka ini dalam tahajudnya dia mendoakan kita, ataupun mereka ini, beliau ini termasuk dalam sang biker ada usaha yang betul-betul membuat tuh orang tuh merasa takjub gitu loh, sehingga orang tuh banyak iri dengan beliau, ya kan? Yang harusnya bukan iri dengan ini ya untuk menjatuhkan, tapi iri itu biar kita ini Sisi positifnya. Apa nih kira-kira nih, Bang? Buat saya selalu simple menjalani agama ini ialah satu, rasa bersyukur. Apa yang kita punya kita syukurin. Kita syukurin. Ya, jadi kita nggak stres, nggak selalu melihat ke atas, nggak selalu melihat ke bawah. Syukurin apa yang telah kita punya. Itu betul Ustaz ya. Kita selalu bersyukur. Sebelum punya Harley itu dulu pakai apa dulu? Saya sudah lama sih pakai Harley, cuman memang dari dulu, dari mahasiswa tuh saya sudah mengidolakan Harley. Saya punya Harley dari mahasiswa dulu, dari zaman Harley tua gitu kan. Terus saya naik. Memang saya suka motor ini karena tangguh kan ya, tangguh segala macamnya itu, dan BMW ini baru-baru aja karena saya lihat teknologinya gitu. Tapi itu yang terbaik semuanya di antara motor. Jadi begini nih Bang, ada salah satu cerita, ya, di zaman dahulu tuh ada cerita, seorang miskin yang mengadu pada Rasulullah, kalau nggak salah begitu Ustaz. Dia ini mengadu, bahwasanya dia ini terbalap amalnya karena orang kaya, selalu sedekah, ya kan? Sampai Rasulullah itu mengajarkan kepada dia ini, kalau misalkan mau untuk menyatarai, misalnya untuk bersama, harus banyak baca Al-Quran, maksudnya bertasbih, takbir, itu atau berpuasa. Nah, kan tidak semuanya orang ini punya motor langsung punya gede. Mungkin orang tuh pengen cerita, mungkin dia kalangan orang kaya dulu deh. Iya, betul. Nah, Abang ini termasuk orang kaya dulu atau misalkan dari susah dulu? Enggak lah, semua dari susah dulu. Susah dulu ya? Susah dulu. Nah, kalau panjang nanti ceritanya nggak cukup kita 25 menit. Tapi intinya tadi itu saya sambung. Selain bersyukur, kita harus merasa harus bermanfaat buat orang gitu lah. Jadi bermanfaat buat orang itu bermanfaat buat sesama itu luas sekali. Yang kadang-kadang saya selipkan di setiap visi dan misi klub-klub motor yang saya kebetulan foundernya, pendirinya Biker Soleh, Balul Brothers, itu semuanya yang berlandaskan muslim semuanya, yang basicnya muslim. Selalu visi misinya di sini selalu saya tulis rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Artinya kita harus berguna. Berguna untuk semua makhluk di muka bumi ini. Masya. Apapun itu agamanya kita harus berguna. Nah, itu yang kita mungkin ada satu hadis Rasul itu yang bunyinya, yang kita manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Itu yang saya ini. Selain bersyukur, saya mau hidup saya bermanfaat dan selamat dunia akhirat. Itu Ustaz mungkin. Masya Allah. Jadi itu kiat-kiatnya itu aja mungkin. Benar. Nah, Ustaz nih. Tips-tipsnya Ustaz, agar menjadi keluarga surga. Keluargaku adalah surgaku. Tipsnya apa nih Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disampaikan oleh beliau ya, bahwa bersyukur itu memang menjadi kunci kebahagiaan. Ya. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Apapun yang Allah berikan pada kita tak mungkin bisa memberikan kebahagiaan kalau tidak disyukuri. Allah. Punya istri kalau nggak disyukuri nggak membahagiakan. Betul. Punya BMW, punya Harley kalau nggak disyukuri nggak membahagiakan. Jadi
apapun yang Allah berikan kepada kita, dunia dan seisinya Betul. Allah berikan, kalau nggak disyukur nggak akan membahagiakan. Oh, bang. Ente masuk surga, kita semua masuk, nggak disyukur nggak membahagiakan. Nggak bahagia juga. Tapi ada satu kata Ustaz, kalau kita bersyukur akan Allah tambah. Itu kayak gimana? Iya betul itu. Meskipun konotasinya itu kadang-kadang kita menuntut Allah untuk menambah sisi finansial kita ya. Betul. Padahal ayat itu tidak selamanya maknanya demikian. Oke. Tetapi ziyadatun nikmah itu bisa jadi bukan bertambah hartanya, tapi bertambah imannya, bertambah sabarnya, bertambah ilmunya, bertambah berkahnya, bertambah manfaatnya, ya, jadi bertambah syukurnya. Misalkan ya, kita berdoa pada Allah, ya Allah berikan aku BMW gitu. Ya. Ah, boleh. Tahu-tahu nggak jadi, nggak juga diberikan oleh Allah. Dikasihnya Supra gitu Ustaz. Tahu-tahu dikasihnya apa yang biasa-biasa. Oh, biasa. Tapi kalau kita mau telaah diteliti, disyukuri, ada sesuatu yang kita inginkan tapi Allah tidak berikan. Tapi Allah memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Allah. Ya. Tanpa Betul. kita sadari itu ya. Masya Allah. Betul. Kita ingin BMW, ternyata Allah menyembuhkan asma kita. Allah. Allah. Jadi kata Allah, mana bisa kamu nikmati BMW sambil kan nggak Ya. bisa. Jadi Allah sembuhkan asma kita, nantilah kalau kamu asmanya sudah sembuh baru aku kasih BMW. Masya Allah. Jadi kunci kita itu tergantung dari rasa syukur kita. Yang kedua, kesadaran utuh kita bahwa kita ini Allah tidak pernah menciptakan manusia itu sempurna. Kenapa? Agar kita saling menyempurnakan. Makanya dalam keluarga itu intinya adalah istrimu itu ya adalah pakaian bagimu dan suamimu itu pakaian bagimu. Kedua-duanya itu saling menyempurnakan. Karena suami nggak pernah sempurna, istri nggak sempurna, makanya kita dituntut untuk saling menyempurnakan. Allah. Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfu dinahu, kata Rasulullah. Kalau kalian menikah, separuh agama kalian sudah terpenuhi. Falyattaqillaha fi nisfil baqi, maka penuhi lagi yang separuhnya dengan saling berusaha mentakwakan diri kalian. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Puas dengan menikah karena kita dapat separuh agama, tapi membiarkan separuhnya lagi kosong tanpa ilmu, tanpa iman, tanpa takwa. Makanya misi kita berkeluarga itu adalah saling mentakwakan diri kita. Oke, Ustaz, Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah Bang Sang Biker, luar Dapat biasa. ilmunya Teman-teman banyak sekali. sahabat Villa, Ya. ya, yang belum hijrah secepatnya hijrah. Yang belum Ya. nikah. Yang belum nikah secepatnya nikah. Ya, yang sudah nikah sabar, ada waktunya. Anda menikah lagi di surga. Ya. Teman-teman sahabat Villa, faman kanat hijratu ilallahi rasuli, fa hijratu ilallahi rasuli. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka Allah kasih hijrahnya itu seperti dia kejar Allah dan Rasulnya. Ya, teman-teman sahabat Villa dimanapun kalian berada, inilah keluargaku, sunnahku, inilah Sang Biker yang betul-betul dalam lingkungan, dalam satu ikatan yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah, tasbih, tahmid dan takbir. Fa insyaallah semoga Allah taala jumpakan kita kembali di surganya Allah taala. Bang ya, Amin. Ustaz ya. Amin. Masyaallah. Jangan sampai kita ini cuma pisah karena di sini, kemudian kita minta sama Allah taala berkumpul seperti yang di sini, kita di surganya Allah taala. Allah. Teman-teman sahabat Villa, poinnya adalah tetap Anda bersyukur, tetap Anda bersabar. Minta kepada Allah, gunakan apa yang Allah berikan sebaik mungkin yang Anda sekarang punya. Fa insyaallah ada masanya, ada waktunya Allah akan berikan yang terbaik untuk antum. Ya, apapun yang Allah berikan kepada antum itu adalah yang terbaik untuk antum. Masya Fa insyaallah setiap yang Allah berikan antum gunakan sebaik mungkin, maka setiap kilometernya, setiap keluarga pasti ada sunnahnya, pasti ada kejayaannya. Fa insyaallah teman-teman sahabat Villa, tutup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dengan saya Farid Al-Boyani dan sahabat saya, abang saya, bapak saya adalah Bang Deden, dan salah satu guru saya, ustadz saya, panutan saya adalah Ustadz Nur Asyur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah.